Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial meeting cloud meeting dengan menggunakan Zoom. Untuk mengoptimalisasikan PJJ kita akan melakukan Vicon dengan siswa kita ya. Selanjutnya setelah profil kita edit, maka yang akan kita lakukan kemudian adalah kita klik setting ya. Setting. Oke, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada meeting ya. Di setting ini ada meeting. Kemudian di bawah meeting ini ada security, ada schedule, ada in meeting basic. Kemudian ada in meeting advanced, email, notification, dan other. Nah, kita masuk ke security ya, keamanan. Nah, ini bisa kita atur Bapak Ibu. Waiting room ini untuk mengatur apakah partisipan itu bisa masuk secara langsung atau harus melalui lobby dulu. Nah, saya sarankan untuk siswa kita nonaktifkan saja waiting roomnya. Jadi kalau biasanya saya tidak pernah mengaktifkan waiting room ini ya, kecuali acara yang benar-benar tertutup ya. Takut kalau ada orang lain masuk di room kita seperti itu. Jadi kalau di waiting room ini Bapak Ibu harus mengadmit atau mengizinkan partisipan terlebih dahulu agar bisa masuk. Padahal kita nanti sudah fokus di narasumber ya. Sebagai narasumber kita fokus memberikan materi kepada peserta. Tiba-tiba ada peserta yang masuk dan kita kerepotan untuk mengizinkan dengan mengeklik admit atau izinkan bergabung dalam rapat. Nah, ini sebaiknya tidak usah diaktifkan. Kemudian meeting passcode. Ya, ini tidak bisa kita edit ya ini ya. Kemudian ini ya, personal meeting ID. Ini adalah personal atau room meeting pribadi ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa nanti kita praktekkan ketika di menu meeting, kita akan bahas di menu meeting. Kemudian ini tidak perlu diganti saja. Nah, ini untuk masih di security. Untuk host video ya, ini bisa diaktifkan. Biasanya host itu diaktifkan ya videonya. Kemudian partisipan ini selama meeting nanti bisa diubah ya. Nah, ini mau diaktifkan atau tidak. Kemudian ini sudah masuk ke schedule meeting ya. Nah, ini masuk di host video, ini masuk di schedule meeting. Oke, kita lanjutkan. Nah, audio tipenya ini adalah komputer audio. Kemudian ini ya, ini penting Bapak Ibu, allow participant to join before host. Nah, ini sebaiknya diaktifkan saja ya Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu sebagai penjadwal atau yang membuat schedule meeting itu belum join di room meetingnya. Ini kita artinya kalau kita aktifkan mengizinkan partisipan to join before host. Artinya partisipan itu siswa bisa join ketika Bapak Ibu belum join ke meeting room seperti itu. Nah, ini bisa diatur juga kalau diaktifkan, ini partisipan bisa hanya masuk itu sebelum meeting dimulai atau dijadwalkan atau dimulai ya, start ya, belum dimulai itu 5 menit sebelum dimulai. Nah, jadi yang memulai itu siapa? Yang memulai adalah host seperti itu. Nah, ini boleh diaktifkan, boleh tidak, sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian ini juga penting,
Mute all participants when they join a meeting. Artinya apa? Ini menutup mikrofon ya. Mute itu adalah menutup mikrofon all participants, seluruh partisipan ketika mereka join meeting, bergabung dalam rapat. Nah, ini kalau diaktifkan maka mikrofon peserta atau mikrofon siswa itu otomatis akan tertutup atau terkunci sehingga tidak mengganggu jalannya rapat ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting ya. Nah, sebaiknya ketika dalam rapat itu Bapak Ibu mengunci seluruh mikrofon peserta. Supaya apa? Supaya fokus pada penyampaian materi dari Bapak Ibu. Nah, ini sebaiknya diaktifkan. Kemudian ini tidak perlu ya. Nah, ini in meeting basic. In meeting ya, ini basic, in meeting basic. Untuk chatnya ini bisa kita atur. Nah, apakah yang diizinkan oleh pemilik room itu adalah everyone ya, everyone atau has saja, atau tidak ada satupun yang bisa mengirimkan di kolom chat ya. Allow user to save chat from the meeting. Nah, ini sebaiknya host saja ya. Ya, siapa yang berhak menyimpan, siapa yang bisa menyimpan chat ya dari meeting itu. Nah, ini kita atur host saja. Dan kita klik save. Nah, ini private chat, ini mau diaktifkan apa enggak? Nah, silahkan ya. Kalau kita aktifkan berarti nanti peserta itu bisa chat japri ya namanya, private seperti itu. Dia memilih mau chat dengan siapa secara pribadi sehingga everyone, semua partisipan itu tidak bisa melihat chat yang dia kirim secara pribadi seperti itu. Nah, ini auto saving chat, ini mau di save secara otomatis atau tidak ya, boleh diaktifkan boleh tidak. Kemudian ini sound notification when someone join or left. Jadi ada suara pemberitahuan ketika ada partisipan yang bergabung atau meninggalkan meeting room. Nah, ini bisa diaktifkan. Nah, play sound for siapa? Soundnya, pemberitahuannya itu, suaranya itu bisa didengar oleh siapapun, everyone, host and co-host only. Yang bisa mendengar hanya host dan co-host. Itu siapa? Nah, sebaiknya host saja ya, host sama co-host aja. Tapi bebas ya, mau everyone juga boleh. Kemudian screen sharing ya, maaf. Screen sharing ini sebaiknya kita aktifkan kepada siapa? All partisipan. Jika kita settingnya all partisipan, jadi nanti misalkan kita minta siswa kita, ayo silahkan anak-anak bergantian untuk mempresentasikan. Misalkan siswa itu ingin kita berikan kesempatan untuk memberikan presentasinya. Jadi nanti siswa bisa share screen seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan rapat ya, nanti tidak hanya host saja yang bisa share screen. Jadi rekan-rekan juga bisa menjadi share screen meskipun tidak menjadi host ataupun co-host seperti itu. Who can start sharing? Nah, ini sebaiknya host only ya. Kita klik save. Nah, meskipun semua partisipan bisa share screen, nanti yang merebut screen-nya itu hanya host yang bisa, seperti itu. Kemudian ini untuk whiteboard-nya ya. Nah, ini all emoji atau enggak, ini untuk memberikan emoji ya, emoji di kolom chat. Izinkan partisipan yang di-remove dari rapat untuk bergabung kembali. Nah, ini silakan mau diaktifkan atau tidak.
sesuai dengan keinginan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Allow participant to rename themselves. Allow itu mengizinkan partisipan peserta untuk merename atau mengubah nama kembali. Jadi misalkan ada ya, anak-anak itu langsung join ke Zoom meeting tanpa memberikan display name, tanpa mengedit display name. Otomatis nanti biasanya ada di partisipan itu kita cek display name-nya ada yang tulisannya adalah nama perangkat siswa. Perangkatnya misalkan Oppo atau Lenovo seperti itu. Nah, ini kita izinkan ya, kita aktifkan sehingga siswa bisa menamai kembali display name atau nama tampilan di Zoom meeting seperti itu. Di sini ada breakout room juga ya Bapak Ibu. Nah, ini kita aktifkan jika Bapak Ibu ingin menggunakan fitur breakout room. Nah, ini adalah artinya Bapak Ibu misalkan dalam satu meeting itu terdiri dari 50 peserta. Misalkan 50 peserta itu merupakan dua kelas ya, digabung menjadi satu. Nah, Bapak Ibu ingin membagi menjadi kelas kecil atau kelompok kecil ya. Nah, misalkan dibagi menjadi 5 kelompok atau 2 kelompok itu juga bisa. Nah, ini fungsinya break room itu adalah memecahkan room ya, memecah room atau membagi menjadi kelompok kecil. Nah, ini virtual background-nya. Nah, mau diaktifkan atau tidak. Virtual background itu adalah mengganti background ya, background Zoom kita ketika kita meeting itu background-nya nanti bisa diganti dengan gambar ataupun juga dengan video sesuai dengan spek laptop kita ya Bapak Ibu. Namun untuk menggunakan HP ini tidak bisa ya, gunakan laptop untuk mengganti virtual background. Oke, mungkin itu ya. Kita baca lagi. Nah, cukup itu saja ya. Yang penting adalah ini tadi ya, virtual background kita sudah aktifkan, break room sudah aktifkan, kemudian rename juga kita aktifkan, emoji diaktifkan, kemudian whiteboard ini boleh ya diaktifkan, kemudian ini penting ya di host only untuk share screen-nya kita aktifkan juga. Nah, ini untuk sound boleh diaktifkan boleh tidak ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu saja. Nah, ini untuk chat-nya. Nah, siapapun bisa mengirimkan chat meskipun secara pribadi maupun everyone ya. Nah, ini diaktifkan juga mute all participant. Oke, kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Terima kasih.